Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio membenarkan adanya penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di kantor pusat Bank Indonesia. Penggeledahan tersebut terkait penyalahgunaan pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility atau CSR. Peri menyatakan bahwa KPK telah membawa sejumlah dokumen terkait dana CSR untuk kepentingan penyidikan. Ia menegaskan komitmen Bank Indonesia untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan bersikap kooperatif dalam mendukung penyelidikan KPK. Bank Indonesia berjanji akan mendukung penuh segala upaya penegakan hukum untuk memastikan integritas dan transparansi dalam pengelolaan dana CSR. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio menegaskan bahwa program Corporate Social Responsibility atau CSR atau program sosial BI dilaksanakan dengan tata kelola yang kuat dan sesuai ketentuan. Terdapat 3 persyaratan dari diberikannya dana CSR. Pertama adalah dana CSR diberikan kepada yayasan yang sah. Kedua, memastikan bahwa ada program yang konkret dan memiliki laporan pertanggungjawaban. Alokasi besaran dana CSR juga ditetapkan oleh Dewan Gubernur dengan memprioritaskan 3 pilar. Pendidikan berupa beasiswa, pemberdayaan masyarakat melalui UMKM, dan ibadah sosial. Peri Warjio juga meyakini bahwa pemberitaan mengenai penggeledahan KPK dapat berdampak kepada pasar seperti nilai tukar. Namun, BI menjamin akan tetap menjaga stabilitas nilai tukar. Untuk mempersingkat waktu, hormat kami silakan seperti kemarin sudah disampaikan oleh Pak Ramdan Denny penjelasannya. 1, bahwa benar pada Senin malam 16 Desember 2024 Bank Indonesia menerima kedatangan KPK di kantor pusat Bank Indonesia, di mana kedatangan KPK ke Bank Indonesia tersebut untuk melengkapi proses penyidikan terkait dengan penyalahgunaan pemanfaatan CSR. Dan karena dalam kedatangan tersebut KPK, informasi yang kami terima itu membawa dokumen-dokumen yang terkait dengan CSR tadi. Itu nomor 1 ya. Nomor 2, Bank Indonesia menghormati proses hukum yang dilaksanakan oleh KPK sebagaimana prosedur dan ketentuan yang berlaku, mendukung upaya-upaya penyidikan serta bersikap kooperatif kepada KPK. Dan ini juga sudah kami tunjukkan selama ini, baik dari pemberian keterangan oleh para pejabat kami maupun penyampaian dokumen-dokumen yang telah disampaikan. Dalam pertemuan sebelumnya saya juga sudah menyampaikan bahwa CSR atau program sosial Bank Indonesia diberikan sesuai dengan tata kelola dan ketentuan yang kuat di Bank Indonesia. Antara lain harus memenuhi persyaratan bahwa CSR hanya diberikan kepada yayasan yang sah. Dan itu kedua, ada program kerja yang konkret, dan juga ada pengecekan dan juga ada laporan pertanggungjawabannya oleh yayasan itu ada, dan itu dilakukan melalui satuan kerja di kantor pusat maupun kantor-kantor perwakilan. Dalam statement sebelumnya saya juga sudah menyampaikan bahwa di mana Dewan Gubernur setiap tahun hanya membuat alokasi besarannya, yaitu melalui 3 pilar atau 3 bidang program. 1 adalah bidang pendidikan, khususnya mengenai beasiswa. Setiap tahun Bank Indonesia memberikan tambahan beasiswa kurang lebih 11 ribuan ya, 11.000. Jadi pendidikan beasiswa. Dan yang kedua adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat, UMKM maupun yang lain-lain. Dan bidang yang ketiga adalah untuk ibadah sosial. Jadi alokasi besarnya itu diajukan oleh satuan kerja, kemudian diputuskan dalam rapat Dewan Gubernur secara tahunan alokasi besarnya. Sementara pelaksanaannya adalah di satuan kerja dengan prosedur ketentuan yang tadi, ya, yayasan yang sah,
punya programnya konkret, dan kemudian ada pengecekan dan juga itu ada pertanggungjawaban. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, tadi juga ada pertanyaan apakah ini berpengaruh terhadap kondisi pasar. Segala berita itu akan berpengaruh kepada kondisi pasar, termasuk nilai tukar ya. Tentu saja ya, demikian ya. Tentu saja Bank Indonesia dengan berbagai berita-berita yang berpengaruh terhadap pasar, termasuk nilai tukar, Bank Indonesia tetap berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar. Yang tadi kami sampaikan melalui intervensi, melalui pembelian SPN dari pasar sekunder maupun langkah-langkah lain termasuk SRBI.